Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel di Harian Novita. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kenapa konten re-upload itu berbahaya banget buat konten kita. So, sebelum aku lanjut ke videonya, pastikan dulu kalian sudah dukung channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan di subscribe. Let's go! Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Konten re-upload itu adalah konten yang sudah diposting oleh orang lain. Ya, jadi kita itu ngambil video orang lain, kemudian kita share. Itulah yang disebut dengan konten re-upload. Konten re-upload ini sebenarnya tidak berbahaya bagi channel yang belum dimonetisasi. Biasanya kalau channelnya itu belum dimonetisasi, dia hanya memberikan pelanggaran ringan, jadi kita cuman kena klaim hak cipta aja. Tapi yang aku maksud berbahaya banget di sini adalah untuk channel yang sudah dimonetisasi. Jadi kalau sudah dimonetisasi, maka ketika kita re-upload, kita upload video orang lain yang bukan milik kita, maka kita akan terkena pelanggaran yang aktif. Itu bisa jadi ya, karena ini sesuai pengalaman aku. Jadi aku itu upload video kucing di short gitu ya. Sehari itu aku bisa sampai upload 5-10 video. Karena caranya gampang, tinggal download video orang lain terus tinggal upload di konten aku. Nah, seiring berjalannya waktu, aku ngerasa enak ya. Maksudnya kayak video kucingnya itu tuh kayak viewsnya itu minimal itu 2000-an gitu, dan paling banyak kalau nggak salah tuh sampai 20.000 views. Dan nggak itu aja, aku juga dapat subscriber banyak. Satu video itu aku juga ada salah satu video itu bisa mendapatkan 500 subscriber. Dan gak itu aja, enaknya adalah ternyata video short re-upload yang aku posting gitu ya, itu tuh ternyata mendapatkan dolar juga dan masuk ke pendapatan AdSense aku di YouTube Studio gitu. Gimana aku nggak ketagihan buat upload konten re-upload gitu ya. Karena kayak seenak itu, semudah itu, dan semenghasilkan itu gitu. Tapi ternyata setelah beberapa hari, udah sebulan konten yang aku upload itu udah ada 100 video gitu ya. Udah sebulan di suatu momen gitu. Aku tuh di tanggal 19 Februari 2025 yang baru saja terjadi, itu aku kena pelanggaran aktif, yang mana pelanggaran aktif ini sudah termasuk pelanggaran yang sangat berat. Karena ketika kita mengulangi 2 kali lagi kesalahan hal ini, maka akun kita bisa di-banned oleh tim YouTube dan kita nggak bisa menggunakan akun itu lagi. Sengeri itu kan. Jadi sebisa mungkin ya, buat kalian yang channel YouTube-nya sudah dimonetisasi, ayo lebih hati-hati lagi, jangan upload konten re-upload walaupun gampang gitu ya. Dan dengan adanya kejadian kayak gini itu, ini juga sebagai pengingat buat kita semua bahwasanya konten yang ori itu emang membutuhkan kreativitas, dan itu tuh ternyata sangat penting banget ya. Konten ori itu sangat penting buat channel kita semakin bagus, semakin oke, dan semakin berkembang kayak gitu ya. Karena kalau kita mengandalkan konten re-upload doang, maka channel kita itu akan mendapatkan dampak yang buruk gitu ya. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi cerita berikutnya gitu ya. Jadi kan aku bikin video short nih ya, sampai 100 video, dapat views banyak, dapat dolar juga, dan dapat subscriber gitu ya. Oke, akhirnya setelah aku digugat nih sama, ini yang gugat nih orang luar negeri. Jadi ada orang luar negeri yang melaporkan akunku gitu ya, bahwasanya aku sudah melakukan kesalahan atau udah melakukan pelanggaran gitu ya. Jadinya aku tuh dilaporin, dan yang aku lakukan semua konten-konten di short aku yang aku ngambil di Pinterest, aku kan ngambilnya di aplikasi sebelah ya, yaitu aplikasi Pinterest. Aku hapus semua itu. Aku hapus 100 video tentang kucing itu, aku hapus semua karena untuk mewaspadai agar tidak terkena pelanggaran aktif yang kedua gitu ya. Dan sebenarnya aku masih merasa untung sih. Untungnya yang melaporkan aku itu cuman 1 orang gitu. Itu kan aku upload video shortnya itu kan berbagai
macam ya, dan berbagai akun orang gitu, nggak cuma satu akun orang, tapi berbagai macam akun orang, bisa berbeda-beda akun orang gitu. Nah kalau misalnya dalam satu waktu ada yang melaporkan 3 orang, apa nggak langsung is dead akun aku gitu kan. Untungnya cuma satu, jadi aku masih punya 2 kesempatan lagi, yang mana ini akan menjadi peringatan terakhir kalinya dalam hidupku, dan aku nggak boleh mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, ya harus gitu, harus menghindari banget, nggak boleh satu video pun mengupload konten reupload. Jadi konten reupload itu berbahaya, mau diupload di short, mau diupload di live, mau diupload di video, itu berbahaya kalau akun kita sudah dimonetisasi. Kenapa sih pelanggaran aktif ini itu lebih menyorot kepada orang yang sudah dimonetisasi? Kenapa yang belum dimonetisasi? Kenapa yang belum dimonetisasi tidak kena pelanggaran aktif ini? Cuman kena pelanggaran ringan atau hak cipta doang. Iya dong, kalau kita sudah dimonetisasi, maka tantangan kita itu akan semakin berat, karena kita kan sudah kayak naik level gitu. Jadi kalau kita sudah monetisasi gitu ya, kita tuh akan diperhatikan oleh YouTube, kita juga akan diperhatikan oleh pesaing kreator lain gitu. Kalau otomatis kita ngambil videonya orang, ya yang punya konten itu bakalan ngerasa enak banget ya, dia cuma ngambil terus posting, dia yang dapat duit lah, aku nggak dapat apa-apa gitu. Makanya dia ngelaporin kita, dia membuat formulir, membuat bukti-bukti gitu ya. Kalau sudah pelanggaran aktif, itu tuh jalurnya udah hukum gitu loh, kayak ngeri banget gitu. Ya begitulah. Dan kalau kita sudah merasa salah, itu emang bukan konten kita, ya kita tidak bisa mengajukan banding gitu ya. Jadi kita harus mengalah, dan kita tidak boleh kayak egois gitu loh. Kalau emang kita salah, kita memperbaiki konten kita. Dan yang kedua, kita jangan pernah mengupload konten reupload gitu ya, walaupun cuma sekali. Karena kalau kita udah membuat satu pelanggaran yang aktif, itu udah pengingat banget, yang nggak boleh kita satu pun upload gitu ya. Karena itu tuh kayak jaga-jaga banget gitu loh. Karena ini bukan tentang klaim hak cipta doang, tapi udah pelanggaran yang aktif, ya sudah sangat-sangat parah gitu ya. Jadi kesimpulannya, aku ngomong kayak gini, share pengalaman aku yang sudah kena pelanggaran aktif. Ini juga untuk memotivasi kalian yang belum kena gitu ya, supaya nggak kena gitu. Jadi ya, walaupun konten reupload itu mendapatkan cuan, mendapatkan subscriber, mendapatkan views yang banyak, ternyata itu berdampak buruk buat channel kita. Itu sih kesimpulannya. Karena waktu itu sebelum aku dapat pelanggaran hak cipta ini, aku tuh ngerasa kayak, wah enak banget hidup gitu ya, tinggal upload aja, tinggal download punya orang, tinggal upload, sudah menghasilkan cuan kayak gitu deh. Oke deh teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.